Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menolong hidup kami. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Sekali lagi katakan, tangan Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Amin. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku. Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Dalam situasi kondisi kita saat ini, saudara, biarlah kita bisa bersyukur dalam setiap keadaan kita, saudara. Baik dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang saat ini sedang tidak baik. Baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, saudara. Karena kita percaya ada mujizat di dalam bersyukur kepada Tuhan. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan pada saat kita mau berterima kasih atas apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Thank you Lord Jesus. Saudara katakan, ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat
Bapak, kami percaya bersama Yesus kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada mujizat di dalam bersyukur. Thank you, Jesus. Haleluya. Kami percaya ada kebaikan di dalam setiap belas kasihan Tuhan. Kau yang mengajarkan kami Tuhan untuk berharap kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami untuk menaruh pengharapan kami bahwa Yesus sanggup. Bapa di surga, ada mujizat di dalam ucapan syukur. Ketika kami belajar bersyukur, kami melihat segala sesuatu di dalam karya Tuhan itu baik. Apa yang kau izinkan terjadi itu baik. Apa yang kami alami, apapun yang kau izinkan itu baik. Ketika kami mengucap syukur di dalam segala hal, kami percaya mujizat itu nyata terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mau rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Ada mujizat di dalam pengampunan. Ada mujizat di dalam belas kasihan Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat-Mu, sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih percaya mujizat itu ada? Saudara, ketika kita sakit kita butuh dokter. Tapi ada hal yang dokter katakan ada di batas kemampuan mereka. Saudara, diagnosa mungkin mengatakan hidupmu tinggal 2 atau 3 bulan lagi. Tetapi ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita akan beroleh kekuatan untuk melampaui waktu-waktu yang didiagnosa oleh dokter. Saudara, sel-sel kanker itu bermultiplikasi, membesar, dengan waktu yang kurun waktu sangat cepat sekali. Tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apapun sakit penyakitmu, cancer, saudaraku yang diberkati, penyakit gagal ginjal dan lain sebagainya, kalau engkau taruh pengharapanmu di dalam Tuhan, maka engkau akan lebih daripada pemenang. Di sorga ada organ-organ tubuh yang dikit Tuhan untuk menggantikan organ-organ tubuhmu yang rusak. Mengapa demikian? Benar saudara, karena dia ciptakan itu dari debu tanah. Manusia diciptakan dari debu tanah. Sedangkan dari debu tanah manusia bisa diciptakan saudara. Apalagi dengan mujizat yang daripada Tuhan. Saudara tahu bahwa Yesus menyembuhkan Lazarus. Bukan menyembuhkan tetapi membangkitkan dari kematian. 4 hari dia sudah membusuk. Sudah ditangisi. Dan saudaraku, orang-orang di sana sudah tahu Lazarus ini sudah mati saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, sengaja aku delay, sengaja aku terlambat, supaya lewat kematian ini, engkau akan memuliakan nama Tuhan. Dan ternyata Yesus itu sanggup membangkitkan. Itu merupakan suatu petunjuk bahwa kalau orang mati saja bisa dibangkitkan di hari keempat. Apalagi Mesias, anak Allah yang hidup, dia adalah Tritunggal yang Maha Kudus. Dia juga bisa hidup bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar beberapa waktu yang lalu di dalam Injil Matius juga tentang bagaimana seorang perwira di Kapernaum. Dia katakan, Yesus, engkau tidak usah datang ke rumahku. Aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Tetapi berkata-kata, berfirmanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Yesus berkata, aku tidak pernah menemui iman sebesar ini di tengah kaum bangsa Yahudi. Tetapi perwira yang ada di Kapernaum itu percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Lalu Yesus mengucapkan kata-kata kesembuhan bahwa hambamu itu sudah sembuh. Pada saat itu juga hambanya yang tidak ada di sini, hambanya yang sedang sakit di rumah, seketika itu juga sembuh. Saudara, kalau kita mau beriman dan percaya kepada mujizat Tuhan, tidak perlu menunggu waktu lama. Hari ini ketika engkau percaya, engkau akan mengalami kesembuhan. Asal engkau sungguh-sungguh percaya. Mari pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 1 hingga 8. Di mana Yesus berkuasa membuat mujizat, Yesus juga berkuasa untuk mengampuni dosa. Saudara, jikalau Yesus sanggup membuat mujizat, Yesus juga sanggup mengampuni dosa. Jikalau Yesus sanggup mengampuni dosa, apalagi cuma sekedar mujizat, saudara. Dia terlalu sanggup untuk membuat mujizat di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang diberkati, mari kita baca perenungan firman Tuhan ini bersama-sama dari ayat 1 hingga ayat 8. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku yang diberkati, Markus 2 ayat 10 dan 11 berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tilam, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Lukas 5 ayat 24 berkata, "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah." 3 Injil menceritakan tentang proses kesembuhan mujizat ini dan bagaimana Tuhan itu berkuasa untuk mengampuni. Saudara, sesudah Yesus naik ke dalam perahu itu lalu menyeberang, saudara, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Orang lumpuh yang dibawa ke tempat tidurnya, saudara. Mengapa mereka harus membawa orang lumpuh itu ke tempat tidurnya kepada Yesus? Karena mereka sudah mendengar tentang Yesus. Karena mereka sudah percaya tentang Yesus. Yesus begitu dia melayani 3,5 tahun, saudara, di atas muka bumi ini, saudara, dia sudah melakukan banyak mujizat. Jadi ketika dia banyak melakukan banyak mujizat, orang-orang berduyun-duyun datang padanya dan dia tidak berhenti melakukan mujizat itu. Kenapa? Karena ada belas kasihan Tuhan di dalam dirinya. Saudaraku yang diberkati, ketika orang lumpuh itu dibawa ke tempat Yesus, Yesus melihat iman mereka. Dia berkata apa kepada orang lumpuh itu? Dia tidak berkata tentang mujizat penyembuhan, tapi dia berkata tentang pengampunan. Nah, ahli-ahli Taurat yang ada di tempat itu berkata ia menghujat Allah. Nah, saudara, ketika Yesus datang untuk melayani sebagai pribadi yang berkuasa, dia sesungguhnya sedang memperkenalkan tanda-tanda dan mujizat bahwa dia adalah Allah. Tetapi dia perlahan-lahan dia menyingkapkan semuanya itu dalam proses kesembuhan. Awalnya dia datang dalam proses penyembuhan, melakukan banyak mujizat. Lalu dia sudah banyak melakukan mujizat, saudara. Tetapi ketika orang lumpuh itu datang dan ada ahli Taurat di situ, dengan sengaja dia mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Yesus mulai memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Dia berkuasa untuk mengampuni. Sebab Yesus dan Bapa adalah satu. Mengapa Yesus berkata-kata tentang pengampunan? Karena memang dia Tuhan. Tetapi pada waktu itu mereka masih dibutakan. Mereka belum bisa menerima dia. Mereka belum bisa mengenal dia. Karena Yesus pun belum mati di kayu salib dan menjadi penebusan bagi seluruh umat manusia. Tetapi ketika dia menyampaikan firman Tuhan ini bahwa dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, ahli-ahli Taurat itu terkaget-kaget, saudara. Dan dia berkata, ia menghujat Allah. Nah, di sini saudara, Yesus mulai memperkenalkan siapa dia sesungguhnya. Yesus mengetahui pikiran mereka. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Saudara, seseorang yang memiliki motivasi yang tidak benar di dalam hatinya, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia akan selalu mempertanyakan. Orang bebal, orang bodoh akan selalu mempertanyakan firman Tuhan. Tetapi orang yang tulus hatinya, orang yang polos hatinya, ketika dia mendengarkan penyataan dan penyingkapan, dia akan membuka hatinya dan menerima firman itu dengan lemah lembut. Mengapa orang berdosa? Mengapa orang-orang sakit? Mengapa orang-orang lumpuh lebih gampang untuk percaya? Karena mereka datang kepada Tuhan dengan hati yang polos hatinya. Tetapi para ahli Taurat datang dengan pengetahuan. Mereka datang dengan apa yang mereka pelajari. Makanya hati-hati saudara, belajar teologi itu penting, belajar itu penting. Tetapi jangan sampai pengenalan akan Tuhan itu terhalang oleh karena pengetahuan yang sudah ada di pikiranmu. Sehingga engkau membatasi pengenalan akan Tuhan. Ahli Taurat itu membatasi pengenalannya akan Tuhan karena dia sudah belajar tentang kitab-kitab Taurat. Bukannya belajar kitab Taurat membuat dia bisa mengenal Allah, tetapi belajar kitab Taurat itu membatasi dia di dalam mengenal Allah. Ketika Yesus datang di dalam wujud manusia,
dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia membawa pemulihan, penyembuhan, bahkan dia memperkenalkan diri sebagai pribadi yang mengampuni dosa. Ahli Taurat itu tidak percaya. Hati-hati saudara, jikalau hidup kita dipenuhi dengan filsafat dunia, filsafat dari kebenaran-kebenaran yang kita interpretasikan sendiri, kita akan sulit mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan sederhana. Perwira di Kapernaum itu saudara, dia menerima mujizat dengan sekali percaya. Saya katakan seperti ini, kalau orang mau percaya, dia akan percaya pada saat itu juga. Dia tidak menunggu waktu lama untuk mendapatkan penjelasan homiletika bertele-tele. Kalau orang mau percaya, dia akan percaya pada saat itu juga. Kenapa orang sulit percaya? Karena pikirannya yang membatasi. Makanya saudara, kalau Tuhan mengetahui pikiranmu dan engkau membatasi Tuhan, Tuhan berkata seperti ini, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Mengapa engkau mencobai Tuhan Allahmu? Mengapa engkau mencurigai firman Tuhan Allahmu? Saudara, percaya kepada firman itu sederhana. Hanya katakan amin, sudah selesai, maka engkau akan mengalami kesembuhan. Tapi kalau engkau mempertanyakan firman Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita, saudara tidak akan percaya. Ayat yang ke-6, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulang dan pulanglah ke rumahmu. Apa yang terjadi saudara? Bukankah Yesus sanggup membuktikan apa yang dia ucapkan? Bahwa dia sanggup untuk menyembuhkan, membawa mujizat bagi orang-orang yang percaya. Orang itu pun pulang lalu bangun. Dan mereka di sini terketuk hatinya untuk percaya. Jadi benar, Yesus itu mampu menyembuhkan, dia juga mampu mengampuni dosa. Saudara, itu membuat perenungan di dalam diri mereka. Orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita pelajari firman Tuhan ini seperti ini. Bahwa Yesus itu memiliki kuasa untuk melakukan mujizat dan juga membuat satu pengampunan karena dia adalah sang penebus dosa. Supaya kamu tahu di dunia ini, supaya kita tahu di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dibutuhkan iman yang tidak terlalu perlu banyak filsafat filosofi saudara untuk percaya bahwa Yesus sanggup. Amin. Kalau mau percaya, udah percaya saja, tidak usah bertele-tele. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Karena Yesus adalah Mesias. Matius 16 ayat 16, Simon Petrus mendapatkan ilham Roh Kudus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Markus 8 ayat 29, ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Yesus mengakui benar yang engkau katakan itu. Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalamnya. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Sebab dia adalah Mesias, utusan Tuhan yang menyatakan pribadi Tuhan itu sendiri. Yesus adalah Tuhan. Roma 9 ayat 8, Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah. Ia adalah Allah. Dia adalah Tuhan yang harus dipuji selama-lamanya. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Karena dia adalah Mesias, karena dia adalah Allah. Filipi 2 ayat 6 hingga 9 berkata, walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan tak sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang diberikan, bahkan Yesus adalah nama yang diberikan supaya setiap orang yang percayanya akan beroleh selamat. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah juru selamat. Dia setara dengan Allah, tetapi dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai penebusan dosa itu menjadi bagian yang seutuhnya yang dia persembahkan bagi umat manusia. Yang ketiga, mengapa Yesus mengampuni dosa? Karena pekerjaannya itu sendiri membuktikan dia dan Bapa itu adalah pribadi yang satu. Segala mujizat tersebut membuktikan bahwa Yesus bukanlah nabi biasa, namun lebih daripada seorang nabi. Yesus berkata, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Demikian firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 37-38. Maka mujizat adalah
pekerjaan yang dibuat oleh Yesus agar orang tahu bahwa ia dan Bapa adalah satu. Mengapa Yesus berkata-kata di depan ahli Taurat dan mengatakan dosamu sudah diampuni? Karena dia sedang memperkenalkan Bapa dan dia adalah satu. Orang lumpuh ini butuh mujizat. Tetapi Yesus mengetahui apa yang lebih dia perlukan, yaitu pengampunan dosa. Yang keempat, saudara, mengapa Yesus mengampuni dosa? Sebab Yesus melihat orang lumpuh ini, dia butuh kesembuhan. Tetapi belas kasihan Tuhan melebihi semuanya itu. Bahwa orang lumpuh ini tidak hanya membutuhkan kesembuhan, tapi dia membutuhkan pengampunan. Yesus tidak semata-mata menyembuhkan orang dari sakit jasmani, tapi terlebih ia menyembuhkan orang dari sakit rohani, yaitu dosa-dosa, saudara. Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Mengapa yang diminta kesembuhan dari kelumpuhan, yang diberikan adalah pengampunan dosa? Karena dia lebih tahu yang lebih penting, yang lebih terbaik, untuk apa engkau sembuh kalau engkau tidak diampuni. Saudara, pengampunan melebihi kebutuhan yang lainnya, saudara. Yang kelima, Yesus berkuasa untuk menebus dosa dan kutuk. Mengapa Yesus mengampuni dosa? Karena tidak ada nama lain yang diberikan kuasa untuk menebus dosa. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ibrani 9 ayat 15, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yang keenam, Yesus berkuasa untuk mengampuni dosa. Yesus tidak semata-mata menyembuhkan orang dari sakit jasmani, tapi terlebih ia menyembuhkan dari sakit rohani, yaitu dosa-dosa mereka. Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu anak manusia berkuasa. Ada orang yang tidak tahu, itu sebabnya mereka tidak mengalami pengampunan dosa. Dan saudara, Yesus melakukan semuanya itu ketika dia melayani. Bahkan seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudara, ketika semua orang sedang mendera perempuan itu, sedang menyalahkan dia, Yesus tampil di sana sebagai seorang yang memberikan pembelaan. Bagi orang Yahudi itu merupakan hal yang tidak masuk akal. Seorang yang kedapatan berzina itu harus dilempari dengan batu. Tetapi Yesus menulis di atas tanah, dan Yesus berkata seperti ini, jikalau ada di antaramu yang tidak berdosa, silakan melempari perempuan itu dengan batu. Tidak ada seorang pun, saudara. Perkataan Yesus mengandung kuasa. Dia mengenal siapa yang berbuat dosa, siapa yang tidak. Dan ternyata semua mereka tidak ada yang berani melempar, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mujizat yang kita perlukan di dunia ini, yang paling penting bukanlah mujizat dari kelumpuhan, bukanlah mujizat dari sakit penyakit, gagal ginjal, stroke, penyakit saraf, demensia, dan lain sebagainya. Perzinahan, percabulan, keterikatan, kerasukan. Penyakit kita yang paling perlu untuk disembuhkan adalah penyakit akibat dosa yang tidak diampuni. Belas kasihan Tuhan yang tertinggi bukan hanya sekedar melakukan mujizat, tetapi membuat pengampunan dosa. Dan itu terjadi, saudara. Ketika perempuan yang kedapatan berzina itu terjadi, otoritas dari tempat yang maha tinggi membuktikan bahwa manusia membutuhkan pengampunan. Mengapa Yesus sering kali melakukan pengampunan dosa saat melakukan mujizat? Waktu Yesus menyembuhkan seorang yang sudah 38 tahun sakit, saudara, Yesus bertemu dengan dia dan menyembuhkan dia. Lalu ketika orang itu sudah sembuh, dia kembali dengan Yesus. Bertemu dengan Yesus, lalu Yesus berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Yohanes 8 ayat 11 dikatakan, kepada perempuan itu, adakah seorang yang melempari engkau? Tidak ada, Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yohanes 10 ayat 37 hingga 38. Pekerjaan-pekerjaan Yesus, jikalau dikatakan begini, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepada aku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa.
Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Jadi mengapa Yesus mengampuni dosa saat Dia melakukan mujizat, saat Dia sedang melayani umat Tuhan? Karena saudara, banyakkan orang datang kepada Yesus bukan karena mereka paham bahwa mereka telah berbuat dosa. Mereka tidak menyadari bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa. Yang mereka sadari, saya punya penyakit, saya punya masalah, saya punya pergumulan. Sampai hari ini, orang datang mencari Tuhan. Orang datang minta doa. Karena ada masalah di dalam diri mereka. Jadi mengapa Yesus mengampuni dosa saat melakukan mujizat? Karena orang datang menemui Yesus karena masalah yang mereka butuhkan. Masalah yang mereka alami dan mereka membutuhkan mujizat. Masalah yang mereka hadapi dan mereka membutuhkan mujizat. Tetapi Yesus mampu melihat jauh lebih dalam dari kebutuhan mereka akan mujizat, yaitu pengampunan dosa. Orang yang diampuni dosanya, saya bisa pastikan masalah-masalahmu akan selesai. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, datanglah kepada Yesus bukan sekedar Dia sebagai pembuat mujizat, tetapi Dia seorang pengampun dosa. Markus 11 ayat 24 hingga 26 berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdoa, berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Saudara, mujizat permohonan doa, pokok doa itu merupakan dua sisi mata uang dengan pengampunan. Kalau saudara membutuhkan mujizat, saudara membutuhkan pengampunan Bapa. Dan kalau saudara membutuhkan pengampunan Bapa, jikalau ada barang sesuatu di dalam hatimu yang engkau tidak mengampuni, engkau harus terlebih dulu. Saya mau katakan bahwa pada pagi hari ini, mengapa Yesus melakukan mujizat? Dan kemudian pada saat Dia melakukan mujizat dan Dia berbicara tentang pengampunan dosa. Karena mujizat terjadi di saat pengampunan Tuhan itu nyata. Makanya Yesus datang kepada bangsa Yahudi dengan penuh belas kasihan. Dia datang sebagai upaya untuk mengampuni di saat mereka tidak mengerti bahwa mereka butuh pengampunan. Dan hari ini juga saudara, pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan, mungkin engkau dan saya tidak mengerti bahwa kita butuh pengampunan. Tapi saya mau katakan, kita butuh pengampunan lebih daripada membutuhkan mujizat. Di saat engkau datang kepada Yesus hanya karena mujizat, Tuhan tahu bahwa lebih dahulu bereskan dirimu. Minta pengampunan daripada Tuhan dan ampunilah seorang akan yang lainnya. Sebab tanpa pengampunan, Bapa juga tidak mengampuni ketika kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Mari satu di dalam doa saudara. Saudara yang membutuhkan mujizat, kesembuhan, pada hari ini angkat kedua tanganmu. Seketika itu juga engkau akan sembuh selama engkau berkata-kata tepat seperti apa yang Tuhan mau. Yaitu ampunilah seorang akan yang lain. Maka Tuhan akan mengampuni dosamu dan mujizat itu nyata. Mari berdoa. Bapa di surga, kami memiliki banyak problem, banyak pergumulan, sakit, penyakit, masalah, kami butuh mujizat. Sebelum kami terlebih lagi memohon berkat dari Tuhan, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapapun itu kami sebutkan nama itu satu persatu. Kami mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami dan kami mohon ampun kepada orang yang kami berbuat jahat. Bapa di surga, supaya Engkau mengampuni kami. Dan ketika Engkau mengampuni kami, apa saja yang kami minta dan kami doakan, Engkau Tuhan yang mengabulkannya. Berkati Tuhan pernikahan-pernikahan yang sudah mulai di ujung kehancuran, di ambang kehancuran. Berkati Tuhan hubungan-hubungan yang retak, sengketa-sengketa antara keluarga terhadap hak atas kepemilikan tanah. Berkati Tuhan ampuni setiap orang-orang yang tidak bisa melakukan pengampunan. Berkati dan ampuni mereka yang mengalami sakit kanker karena tidak bisa mengampuni. Berkati mereka yang gagal ginjal oleh karena gaya hidup yang salah. Ampuni salah dan dosa kami yang memiliki sakit jantung, lemah jantung, asam lambung, asam urat. Bapa di surga, sembuhkan dan biarlah pengampunan Tuhan utuh di dalam kehidupan kami. Sakit empedu Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Penggi, Tuhan sembuhkan, mujizat Tuhan itu nyata. Dia belajar untuk mengasihi, mengampuni. Dan dia boleh melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwanya. Mereka yang terikat dengan masa lalunya, roh perjinahan percabulan, roh okultisme yang menguasai kehidupan keluarga-keluarga turun-temurun karena okultisme. Tuhan bebaskan, pulihkan. Seperti Engkau dapat membebaskan orang yang dari gerasa yang terasuki
legion, Engkau sanggup membebaskan orang yang dirasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bapa, pengampunan-Mu nyata, pada hari ini kami mengangkat tangan. Kami arahkan tangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menerima urapan Bapa. Lewat layar ini Tuhan kami berdoa mujizat nyata terjadi saat kami melepaskan pengampunan. Sebutkan saudara, satu persatu yang Engkau ampuni. Ampunilah seorang dengan yang lain, suami dan istri, anak-anak dengan orang tua, mertua dan menantu. Hari ini Engkau melepaskan pengampunan, maka Tuhan pun melepaskan pengampunan atasmu. Hari ini Engkau dibebaskan, mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan. Hari ini Engkau terima kesembuhan, Yesus mengampuni dosamu, melakukan mujizat dalam hidup. Hari ini Engkau terima di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan, disembuhkan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Yesus sumber mujizat, Yesus penuh dengan belas kasihan. Tuhan memberkati saudara. Amin.